Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukri Abdul Zain dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan nomor NIM 120220098 dari TPB 51 akan mempresentasikan tentang program matriks dan tekanan osmosis. Ini merupakan presentasi untuk tugas UAS pada tahun 2020 dan 2021. Baik, pertama, Program pertama adalah matriks. Matriks adalah susunan bilang-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Bilangan yang tersusun dengan matriks disebut elemen atau unsur matriks. Barisan dan susunan bilangan yang mendatar horizontal, sedangkan kolom adalah susunan bilang-bilangan yang tegak vertikal. Ordo matriks adalah banyak elemen baris dan banyak elemen kolom di suatu matriks. Jika sebuah matriks memiliki I baris dan J kolom, maka matriks disebut dengan prodo X, dapat ditulis dengan AIJ. Seperti kita lihat pada gambar, ini merupakan matriks. Dan program pada hari ini saya akan menjelaskan tentang program tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada matriks. Selanjutnya, pada program kedua, tekanan osmosis. Osmosis adalah perpindahan partikel larutan dari larutan encer ke dalam larutan yang lebih padat melalui selaput semi-permeabel. Selaput semi-permeabel hanya dapat dilalui oleh partikel pelarut dan tidak dapat dilalui oleh partikel larut. Dapat kita lihat gambar ini tekanan osmosis. Pada kali ini, program kedua saya adalah mengutarakan tentang program tentang penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis. Baik, selanjutnya pada program. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program pertama saya tentang flowchart yang pertama tentang matriks. Kalau kita lihat sini, kita mendeklarasikan pilihan I, J, K, M, N, P, Q, X baris dan kolom ke integer. Dan selanjutnya kita deklarasikan juga string array mencari jadi tiga buah integer array A10, B10, dan hasil 10. Kita dapat lihat sini, ini merupakan ulangan agar jumlahan ulangan matrik terulang lagi dengan menggunakan pengulangan for. Selanjutnya kita di sini ada breaks yang akan menggunakan pengulangan juga, pengulangan while, pengulangan do hingga y, maka akan mengulang ke atas lagi. Sini, apabila pengulangannya selain y, maka dia akan n. Selanjutnya, di sini ada percabangan. Percabangannya ialah if dan else. Apabila pilihan satu dipilih, maka program yang sebelah kanan ini akan dijalankan. Di bawah ini. Apabila pilihan kedua pilih, maka program ini yang dijalankan hingga program ketiga pilih, maka program ini dijalankan. Dapat else lagi apabila output yang diberikan salah selain 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kita lihat di dalam satu program ini kita menggunakan perulangan for I sampai to I sampai pada baris, I J sama dengan 1, to J sama dengan kolom. Ini merupakan pengulangan agar baris dan kolom pada matriks terbuat. Pada program ini penjumlahan, pengurangan itu hampir sama. Hanya perbedaannya terletak pada hasil dari outputnya, yaitu A tambah B, sedangkan pengurangan adalah A kurang B. Dan untuk perkalian cukup berbeda dari penjumlahan pengurangan, karena perkalian harus mewajibkan baris matrik A dan kolom matrik B harus sama. Baik, selanjutnya kita lanjut pada program. Di sini kita menggunakan deklarasi, yaitu I A10 10, B10 10, hasil 10 10. Kenapa ada 2? Karena untuk pembuatan matriks.
Selanjutnya pada pilihan ini kita integrasikan juga pilihan IJKMNPQX dengan 0 garis dan kolom. Inilah output pada judul. Inilah perulangan untuk mengulangi kata ini menjadi baris ke bawah. Selanjutnya ini adalah char untuk pengulangan di bawah ini, pengulangan while hingga y benar dan y kecil pun benar. Selanjutnya dia akan melakukan yang program utama ini, yaitu masukkan pilihan Anda 1, 2, dan 3. Ketika pilihan input pilihan dimasukkan, jika 1, maka program jumlahan matrik dijalankan. Jika 2, maka program pengurangan matrik dijalankan. Ataupun 3, maka program kalian matrik dijalankan. Selanjutnya, apabila selain 1, 2, dan 3 selain ini, maka akan menjalankan else pada ini. Maaf, pilihan Anda tidak sesuai. Karena akan menggunakan tekanan Y jika ingin mengulang. Jika mengulang, maka dia lanjut ke atas lagi. Selanjutnya, di setiap program pilihan 1 dan pilihan 2 hampir sama. Karena penjumlahan dan pengurangan hampir sama. Karena dia hampir sama menggunakan order sama. Di sini kita dapat lihat bahwa perbedaannya hanya pada hasil. Di sini adalah penjumlahan, sedangkan pada pengurangan ini adalah dikurang. Selanjutnya pada ini dapat kita lihat di dalam kita satu itu penjumlahan matriks. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk membuat matriks tersebut maka kita harus menggunakan pengulangan for. Inilah i sampai 1 sampai i kurang dari baris bersama. Jadi baris ini dan kolom ini merupakan input dari awal baris dan kolom, itu pada masukkan input jumlah. Selanjutnya kita lakukan juga pada elemen matriks B di pengulangannya 2 kali. Setelah itu kita akan menampilkan tampilan matriks A dan selanjutnya akan tampilan matriks B. Jika sudah ditampilkan, otomatis akan menjumlahkan sendiri dengan rumus A array I dan array J tambah B array I tambah J. Akan menggunakan hasil I J. Kita runkan saja. Kita dapat lihat bahwa pilihan ini kita akan cari ini pada masukkan pilihan tersebut 3. Jika kita memilih 1 pada penjumlahan, masukkan jumlah baris matrik A dan B. Kita mencoba 3 dan kolomnya 3. Selanjutnya masukkan data matrik A baris E1 kolom 1. Kita anggap saja 2 1 4 2 1 3 4 5 6. Setelah matrik A selesai, maka kita akan menggunakan elemen matrik B. Kita membuat juga selanjutnya kita akan menampilkan elemen matriks ini. Kita tampilan matrik A. Kita dapat lihat matriksnya 2 1 4 2 1 3 4 5 6. Inilah sesuai dengan kita inputkan tadi. Ini juga pada matriks B bersama. Selanjutnya pada jumlah ini, maka matriks A dan matriks B akan dijumlahkan. 1 tambah 2 4 maka 25 dan seterusnya. Jika ingin mengulang, kita katakan Y. Kita akan mencoba pada pengurangan. Kita akan membuat baris 2 dan 2 kolom 2. Kita masukkan elemennya. Kita lihat ini akan dikuranginya.
Baik, selanjutnya pada pilihan ketiga yaitu perkalian. Di sini akan matriks A dan B harus menggunakan syarat sini. Yaitu syaratnya adalah perkalian kolom matriks A dengan baris matriks B sama. Apabila berbeda, maka pengeluarannya akan menjadi karena kolom matriks A dan baris matriks B tidak sama, maka tidak dapat dikalikan satu sama lain. Karena perkalian matriks kolom dan baris harus sama. Di sini apabila itu benar, apabila benar, maka akan dilanjutkan pada pengulangan juga untuk membuat matriksnya sama pada penjumlahan dan pengulangan tadi. Dan untuk perkaliannya, kita dapat lihat ini for m i plus sini adalah m pada baris, ini kolom pada matriks B, sini adalah inilah kolom pada baris B, matriks B. Selanjutnya kita menggunakan hasil seperti ini. Ini kita contohkan. Kita ulangkan dulu. Y 3. Kita menggunakan baris 2 dan 2. Kita dapat lihat matriks yang digunakan adalah 2 kali 2. Matriks sudah B 2 kali 2 juga. Kan matriks A nya 1 2 3 4 1 2 3 4. Inilah tampilannya. Dan akan menggunakan perkalian matriks namanya seperti ini. Baik. Flowchart pada program kedua itu akan kita mencari sifat korelatif larutan. Kita deklarasikan pilihan M, R, D, XT, KB, P, dan R besar. Selanjutnya kita akan menggunakan array konsentrasi 3. Itu menggunakan untuk pengulangannya. Jadi kita menggunakan pengulangan while, pengulangan do, dan di sini kita menggunakan percabangan if. Kita dapat lihat pengeluarannya ini. Problem pertama itu tekanan osmosis. Problem kedua adalah penurunan tekanan uap. Problem ketiga adalah titik didih. Kita run. Nah, di sini dapat kita masukkan pilihan 1, 2, dan 3. Contoh adalah pilihan 2. Penurunan tekanan uap. Masukkan besaran fraksi mol tersebut. Contohnya 4. Masukkan tekanan uap murni. Contohnya tekanan 4. Dan besarannya adalah penurunan tekanan adalah 16. Jika ingin mengulang, kita tekan Y. Jangan mengulang lagi. Seperti itu. Pada programnya, pada sisi plus, kita dapat lihat ini berupa deklarasi dan ini merupakan judul dari apa itu tersebut. Oke, kita sambilkan. Oke, kita dapat lihat yang sifat korelatif larutan mencakup ini menggunakan array 3, tekanan osmosis, penurunan tekanan uap, dan kenaikan titik didih. Sehingga menggunakan ulangan for agar dia akan mengulang ke bawah seperti ini. Tidak membuat satu-satu. Kita pilih masuk ke pilihan satu. Misalnya kita membuat pilihan 1 tekanan osmosis. Kita lihat masukkan kuantitas zat larut. Kita buat contohnya 4. Kita ada suhu seperti 2. Inilah rumusnya. Dan kenaikannya adalah 0,656. Dapat kita lihat di sini bahwa penggunaan float untuk R karena ini merupakan koma dan ini merupakan hasil dari perkalian tersebut. Kemudian dengan tekanan uap kita masukkan XT P itu tekanan murninya, dan inilah rumusnya dan menggunakan hasil seperti ini. Sekian presentasi saya.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.